Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi makhluk hidup. Apa sih tujuan dari identifikasi makhluk hidup ini? Identifikasi itu merupakan proses menentukan ciri khas dari suatu makhluk hidup ya. Nah, di mana tujuan untuk menentukan ciri khas suatu makhluk hidup ini agar kita bisa mudah untuk mengelompokkannya atau mengenali ciri-cirinya. Dan tujuan dari identifikasi makhluk hidup ini adalah yang kedua itu adalah untuk menentukan nama makhluk hidup dengan benar dan menempatkannya di dalam suatu sistem klasifikasi. Nah, ya, jadi ada tiga tujuan. Nah, tahapan identifikasi yang bisa kita lakukan satu adalah mengenali ciri-cirinya. Jadi di sini kita akan mencandra. Mencandra itu adalah kita melihat ciri-cirinya secara morfologi maupun secara anatomi. Nah, selanjutnya, tahapan yang kedua itu adalah kita membandingkan ciri-cirinya organisme yang sudah kita lihat tadi dengan organisme yang lainnya. Apakah mereka memiliki atau tidak? Nah, ini dibandingkan antara organisme satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah kita membuatkan dasar. Dasarnya ini berupa apa sih? Bisa berupa ingatan, atau bantuan orang lain, atau spesimen acuan, bisa dari pustaka atau komentar. Nah, maksudnya dasarnya ini yang akan kita candra itu bagian-bagian yang mana nih, sifat-sifat yang mana, ciri-ciri yang mana, itu berdasarkan apa? Nah, referensinya bisa dari pustaka atau misalnya orang yang sudah meneliti, gitu ya. Nah, selanjutnya yuk kita bahas yang namanya identifikasi makhluk hidup itu bisa menggunakan yang pertama namanya kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi itu adalah petunjuk praktis untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan ini sama aja dengan mengkelompokkan ya. Mengkelompokkan suatu organisme atau makhluk hidup dalam suatu tingkatan takson tertentu. Nah, kunci determinasi ini disusunnya itu berdasarkan ciri. Nah, cirinya ini yang tadi kita sudah bahas ya, bisa secara morfologi maupun secara anatomi. Nah, tapi ciri yang kita susun ini harus berlawanan. Nah, ciri yang berlawanan ini disebutnya kunci dikotom. Seperti peraga yang sudah saya tampilkan nih di sini. Ini merupakan ciri dari tumbuhannya, ciri dari spermatofita atau tumbuhan berbiji. Gimana kita sudah tahu bahwa pada spermatofita itu terdapat dua jenis biji, yaitu yang dikotil yang berbiji satu, yang berbiji dua ini ya, berbelah dua. Yang kedua yang monokotil, yang kotiledonnya ada satu. Kalau di kotil, kotiledonnya ini ada dua. Kotiledon dua, ini kotiledonnya satu. Nah, dari tanaman spermatofita kelompok dikotil dan monokotil ini ada dua ciri-ciri yang saling berlawanan. Seperti kalau pada tanaman dikotil nih, ini akarnya akar tunggang. Nah, sedangkan pada tanaman yang monokotil, dia akarnya ini akar serabut. Nah, ini dari ciri akarnya. Selanjutnya dari yang namanya letak pembuluh xilem dan floemnya. Nah, xilem dan floemnya ini bagaimana yang terlihat? Xilem pada floem tanaman yang dikotil dia ini melingkar. Nah, sedangkan xilem dan floem pada tanaman yang monokotil dia ini tersebar. Nah, dari sini ya. Selanjutnya, nah ini ya, ada atau tidaknya. Nah, kalau yang ini ya, ini tanaman yang dikotil ini adanya kayu atau tidak. Jadi serat kayu. Kalau pada tanaman yang dikotil ini ada, dia memiliki serat kayunya. Sedangkan kalau pada tanaman yang monokotil, dia ini tidak mempunyai kambium. Tidak ada kambiumnya. Selanjutnya dari bentuk daunnya nih, dari tulang daunnya. Nah, dari tulang daun bagaimana? Pada tanaman yang dikotil itu umumnya adalah nah menjadi
Menjari ya, ini menjari tulang daunnya, atau bisa juga kita sebut juga dia ini mirip. Sedangkan pada tanaman yang monokotil dia biasanya melengkung ini dan sejajar. Sedangkan pada jumlah mahkota daunnya, nah ini mahkota daun, ini pelipatannya ya, pelipatan 5 ya, 5, 7, kayak gitu ya, yang ganjil. Tapi sedangkan untuk yang monokotil ini biasanya 2, 4, ini biasanya dia yang genap. Itu ya. Oke, selanjutnya mari kita coba membuat yang namanya kunci determinasi. Nah, kunci determinasi untuk hewan. Di sini saya akan membuat yang namanya ciri pembeda dari makhluk hidup yang namanya hewan. Nah, kunci dikotom ini itu adalah ciri pembeda ya, ciri kunci pembedanya. Vertebrata ini adalah hewan yang bertulang belakang. Jadi yang namanya hewan bertulang belakang ini, hewan yang bertulang belakang ini ada 2 karakter. Yang pertama itu ada yang dia kulitnya, nah ini ya, ada yang kulitnya ini dia yang ditutupi oleh rambut. Ini dari karakter kulitnya. Tetapi ada juga kulit yang dia tidak ditutupi oleh rambut. Ya, ini kulitnya berambut. Ada yang kulitnya tidak berambut. So, dari kulit yang tidak berambut ini, ya ada yang berbulu. Ya, ini karakter yang pertama. Ini yang 1A, ya berarti otomatis kalau yang tidak berambut ini dia 1B-nya ya. Nah, selanjutnya ada karakter yang kedua. Kulitnya ini ada yang berbulu. Ini ya, ini 2 karakter yang kedua. Ini 2A yang berbulu. Nah, karakter pembedanya karena dia ini kulitnya berbulu, otomatis karakter yang ini kulitnya yang tidak berbulu. Berarti karakter 2B. Nah, karakter 2B ini ada yang kulitnya, ini ciri yang ketiga dari kulit. Karakter yang ketiga ini kulitnya 3A-nya ini dia tidak bersisik. Sedangkan karakter pembedanya adalah yang kulitnya bersisik. Nah, ini 3B-nya. Ini kulit ini yang cara ini berinsan dan tidak berinsan. Ini adalah alat pernapasannya. Nah, alat pernapasan pembedanya. Nah, ini karakter yang keempat. Berarti karena yang berinsan adalah yang pertama, berarti dia karakter yang 4A-nya, dan yang tidak berinsan dia 4B-nya. Oke. Nah, selanjutnya mari kita coba untuk mengidentifikasi dan membuat kunci determinasi. Ketentuan pertama untuk membuat yang namanya kunci determinasi itu adalah kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Nah, ini adalah satu kuplet. Jadi ada 1A, 1B, ini adalah satu kuplet. Ini disebutnya kuplet. Jadi misalnya ada karakter pembeda tadi ya. Tadi ada kulit. Kita ingin membuat kulit. Kulit yang pertama tadi kan ada yang berambut. Nah, kalau ada kulit yang berambut, berarti kan ada yang tidak berambut. Nah, di sini kulit tidak berambut. Otomatis satu ini, satu pernyataan ini namanya satu kuplet. Ini namanya satu kuplet. Oke. Cara pertama kita sudah tahu. Yang kedua, pilih
atau bagian dari kuplet harus kontradiktif atau berlawanan. Lihat, yang satunya tadi ini kulitnya berambut, ini ya. Ini berarti kalau ini karakter yang pertama, so ini menjadi karakter 1A. Kontradiktifnya apa? Di sini saya tulis kata tidak. Nah, otomatis kata tidak ini menjadi karakter pembedanya atau 1B-nya. Nah, di sini harus berlawan. Yang ketiga, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Jadi jangan ada nih yang hanya itu, ini ada tidak ya? Kira-kira ada enggak ya? Hindari kisaran-kisaran itu. Nah, jadi hindari menggunakan kisaran atau sifat yang relatif dalam kuplet. Misalnya panjang daun 4-8, itu jangan. Misalnya tingginya sekitar, nah itu jangan. Ya. Yang ketiga, apa yang harus dituliskan di dalam kuplet itu? Gunakan sifat-sifat yang bisa diamati atau ciri morfologinya boleh. Ya. Nah, selanjutnya setiap kuplet harus diberikan nomor. Nah, ini nih, kita buat nomornya nanti. Lalu buatlah kalimat sesingkat mungkin. Mari kita coba untuk mengidentifikasi beberapa, ada 5 spesies nih. Spesies yang pertama kita ada ayam. Yang spesies yang kedua ini kita ada ikan lele, ikan ya. Yang ketiga ini ada kodok. Yang keempat ini ada apa ini ya? Kadal. Yang kelima ini ada kambing. So, kita akan mencari kelompok yang pertama yaitu yang ayam. Yuk, kita akan identifikasi ayam. Di manakah ayam ini berada? Dia merupakan kunci determinasinya itu dia kelompok yang mana ya? Pertama kita akan mulai dari kuplet yang pertama. Ini kupletnya. Nah, kuplet yang pertama ini ada dan tidaknya sirip. Sekarang kita lihat ayam nih. Ayam ini apakah dia bergerak dengan sirip atau bergerak dengan tidak ada sirip? Nah, karena ayam itu dia di kuplet yang pertama dia tidak bergerak dengan sirip, melainkan dia punya kaki ini, otomatis kita akan pilih yang 1B. Nah, karena 1B maka kita akan lanjut ke pernyataan kuplet yang kedua. Kita lihat pernyataan kuplet yang nomor 2A dan 2B. Di sini menunjukkan adanya ciri pembeda yaitu menyusui dan tidak menyusui. Sekarang kita lihat dulu, apakah ayam ini dia menyusui anaknya atau dia adalah vivipar, dia punya kelenjar mamae? Tidak. Ayam ini yang kita tahu adalah dia bertelur. Otomatis dia tidak mempunyai kelenjar susu dan dia tidak menyusui anaknya. So, yang kita tulis di nomor 2 adalah 2 yang B lagi. Ya. Selanjutnya, karena 2B kita akan lanjut ke nomor yang ketiga. Di nomor yang ketiga ini menunjukkan bedanya kulit. Apakah kulitnya selalu basah atau kulitnya selalu tidak selalu basah. Nah, kita lihat apakah kulitnya ayam ini kan penuh dengan bulu ya, dia senantiasa basah dengan air? Tidak. Tetapi pada pernyataan 3, yang termasuk karakteristiknya ayam adalah 3B. Kulitnya tidak selalu basah. Karena 3B, maka kita akan lanjut ke nomor 4. Nah, karakter nomor 4 itu adalah tubuhnya. Nah, ini kulit tubuhnya apakah dia ditutupi oleh bulu atau dia tidak berbulu. Nah, di sini menunjukkan yang karakternya ayam adalah tubuhnya tertutup oleh bulu. So, jawabannya ini ya, Nak, ya. Jadi karakteristik ayam itu pada kuplet 1 adalah 1B, kuplet yang kedua adalah 2B, kuplet yang ketiga karakteristiknya adalah yang 3B, dan ayam ini karakteristik kuplet yang keempat itu adalah 4B. Dan dia ini termasuk dalam kelompok
aves. Jadi begitu cara mengidentifikasi makhluk hidup. Selanjutnya kita akan coba dengan ikan. Nah, ikan. Dari karakteristik yang sudah ditunjukkan pada kunci determinasi, ikan ini kita mulai dari kuplet yang paling pertama. Apakah dia bergerak dengan sirip atau tidak dengan sirip? Nah, dari kuplet yang pertama, dari karakteristik cara alat geraknya, ikan ini menunjukkan bahwa dia bergerak dengan adanya sirip. So, yang kita pilih dari karakteristik yang pertama itu adalah satu yang A. Nah, karena satu A ini sudah menunjukkan adanya kelompok, jadi ikan ini pada kelompok Pisces. Gitu ya. Lanjut, kita akan mengidentifikasi lagi kodok. Di mana ini kodok akan berada kelompoknya? Mari kita identifikasi. Pada kuplet yang pertama, nah, alat gerak dari kodok, apakah dia bergerak dengan sirip atau tidak dengan sirip? Tentunya kodok ini bergerak dengan adanya tungkai kaki ini ya. Dan dia bergeraknya tidak dengan sirip. Oleh karena itu, dia di kuplet 1 karakteristiknya adalah yang 1B. Karena 1B, kita lanjut ke karakteristik yang nomor 2. Di kuplet yang kedua, menunjukkan cara menyusui anaknya. Nah, kodok ini merupakan ovipar. Dia bertelur ya. So, dia tidak memiliki kelenjar mamae dan dia tidak menyusui anaknya. Jadi karakteristik yang kita pilih adalah yang 2B. Karena 2B, kita lanjut lagi ke nomor 3. Di kuplet ketiga menunjukkan tekstur kulitnya. Kodok kulitnya selalu basah oleh air. Kenapa? Karena dia masih hidup di dua alam, antara darat dan air. Sehingga karakteristik yang kita pilih adalah yang 3A. Nah, karena 3A di sini sudah ketemu nih kelompoknya. Kodok itu termasuk ke dalam kelompok yang namanya amfibi. Dari sini, kalian bisa kan melanjutkan untuk mengidentifikasi kadal dan kambing? Bisa dong. Oke. Itu merupakan kunci determinasi. Cara mengidentifikasi makhluk hidup yang pertama melalui kunci determinasi. Sekarang kita akan lanjut yang kedua. Cara mengidentifikasi makhluk hidup yang kedua itu dengan cara membuat kladogram. Apa sih itu kladogram? Kladogram itu merupakan hubungan kekerabatan, cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan hubungan evolusioner atau karakteristik yang diturunkan dari nenek moyang. Jadi berdasarkan hubungan kekerabatannya, kita bisa melihat hubungan kekerabatan suatu makhluk hidup. Nah, itu adalah kekerabatan suatu makhluk hidup. Nah, contohnya di sini nih. Di sini ada ikan lamprey. Lamprey itu seperti kayak belut ya. Nenek moyangnya ikan. Nah, di sini ada hiu. Ada lagi salamander. Di sini ada lagi lizard, ini seperti kadal, komodo, reptil ya pokoknya. Ini tiger, ini ada harimau, ada gorila, nah, ada juga manusia. Nah, dari sini kita akan yang namanya kladogram ini contohnya seperti ini ya. Jadi pohon evolusi, biasanya disebut juga dengan pohon evolusi. Dari sini kita akan melihat evolusinya suatu makhluk hidup. Kalau dalam hal ini adalah hewan. Jadi dari belut, jadi hiu, salamander, kadal, harimau, gorila, dan berevolusi bisa menjadi manusia. Nah, pembuatan pohon evolusi ini atau pohon kekerabatan makhluk hidup ini berdasarkan ciri-cirinya juga. Bagaimana sih cara membuat kladogram seperti ini atau pohon evolusi? Nah, mari kita coba. Cara yang pertama dalam pembuatan kladogram adalah kita harus mengurutkan sifat-sifat apa saja yang dimiliki atau ciri ini ya. Ciri makhluk hidup apa yang dimiliki
oleh makhluk hidup yang akan kita buat kladogramnya. Contohnya yang tadi kita sudah buat ya, kita sudah lihat ya, di contoh itu kan itu ada lamprey. Nah ini ada lamprey. Lamprey ini ikan nih, tapi dia tidak punya rahang. Ini ya seperti belut ya, dia tidak punya mulut seperti kita nggak punya rahang atas, nggak punya rahang bawah. Nah selanjutnya ada yang sama-sama ikan nih. Nah ini ikan hiu. Nah, ini ikan lamprey atau ikan belut gitulah ya. Nah ini salamander. Salamander. Ini lizard atau kita sebut aja ini reptil lah ya, reptil atau lizard. Ini harimau. Ini gorila. Nah, ini manusia. Jadi bagus ya. Ya, di sini kita akan melihat dari mana sih? Kita akan melihat dari ada atau tidaknya karakter sifat pembeda. Nah, di sini kita akan melihat sifat pembeda dari ke-6 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, dari 7 makhluk hidup ini yang membedakan makhluk hidup ini itu yang mana sih? Nah, dari sini kita melihat manusia punya rahang, gorila punya rahang. Semuanya punya rahang kecuali lamprey. Lamprey ini mulutnya masih bundar saja, dia tidak mempunyai rahang atas maupun rahang bawah. So, kita akan membuat karakteristik pembeda yang pertama, itu adalah jaws. Jaws itu adalah rahang. Nah, rahang pada lamprey ini kan dia tidak punya. So, makanya kita isi dengan 0. Nah, karena pada hiu, salamander, lizard, harimau, dia dan manusia mempunyai rahang, makanya kita isi dengan 1. Nah, 1 atau plus boleh. Di sini saya kasih plus aja ya. Plus, 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 plus. Nah, selanjutnya karakteristik yang kedua. Nah, ciri yang kedua yang untuk membedakan ke-6 makhluk hidup ini kan sudah di kelompok yang berbeda nih. Oke ya. Nah, ini udah kelompok yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan mengelompokkan yang 6 ini nih. Ini ya, yang ke-6 ini. Nah, ikan hiu, salamander, reptil. Nah, di mana pembeda dari ke-6 makhluk hidup ini? Nah, salah satunya adalah ikan hiu. Ikan hiu ini kan ikan. Ikan dia bernafas bukan menggunakan paru-parunya, tapi dia bernafas dengan yang namanya insang. So, karakteristik yang kedua ini akan saya tuliskan adalah paru-paru. Karena ikan lamprey, ini kan ikan ya. Ini ikan lamprey. Ya, ini ikan hiu. Ikan hiu dan ikan lamprey ini dia tidak memiliki yang namanya paru-paru. Maka saya akan tuliskan di sini 0. Sama kan? Oke. Paham ya sampai sini? Nah, sedangkan salamander itu amfibi. Dia sudah bernafas dengan menggunakan paru-paru dan kulitnya. So, betul dia punya dan reptil punya. Harimau punya, gorila punya, manusia punya. Oke, selanjutnya pada karakter yang membedakan antara salamander, reptil, tiger, gorila, dan manusia. Nah, kita harus mencari karakteristik pembeda yang selanjutnya nih. Dari ke-5 makhluk hidup ini. Dia kan udah berbeda. Oke, selanjutnya salamander. Yuk kita lihat. Salamander, dia masih merupakan makhluk hidup yang ovipar. Atau dia bertelur. Karena dia bertelur, ya, seperti kodok juga bertelur. Untuk melahirkan makhluk hidup baru atau spesies barunya atau keturunannya, dia tidak memerlukan yang namanya membran amnion atau dia tidak mempunyai yang namanya karakteristik yang ketiga, yaitu ada atau tidaknya plasenta. Amniot membran ini adalah plasenta. Plasenta kan itu hanya dimiliki oleh makhluk hidup yang dia sudah vivipar atau melahirkan. Ya, kalau yang vivipar ini siapa aja? Nah, karena dia ovipar,
Ya, karena dia ovipar, otomatis dia tidak punya plasenta. So, kita akan buat dia 0. Begitu juga shark sama lamprey. Dia kan tidak melahirkan. Yang melahirkan siapa? Reptil. Reptil sudah melahirkan. Oke. Selanjutnya ada lagi. Harimau, dia sudah melahirkan juga. Gorila, begitu juga manusia. So, di sini, nah, sudah plus. Ya. Lanjut. Kita akan melihat karakter pembeda dari keempat makhluk hidup ini sehingga mereka tidak bisa dikelompokkan di kelompok yang sama. Karakteristik pembedanya yaitu ada pada reptil. Lihat, pada harimau dia sudah mempunyai rambut, gorila punya rambut, manusia juga memiliki rambut seperti tadi. Walaupun Dedi ini dia botak ya, tetapi kan dia di tangannya, di dadanya itu pasti punya rambut-rambut halus. Oke, so kita akan membuat atau membedakan si kadal ini, ya, lizardnya ini dari rambutnya ada atau tidaknya karakteristik yang keempat, yaitu rambut. Nah, rambut pada lizard ini dia tidak memiliki, begitu juga salamander, kulitnya bahkan halus kayak gitu, apalagi shark. Lamprey nggak punya rambut, so yang punya rambut adalah tiger, gorila, serta manusia. Nah, dari sini kita kelompokkan nih, kelompok yang berbeda. Selanjutnya, yuk kita buat si siapa nih? Yuk, ada harimau, ada juga gorila, ada juga manusia ya di sini. Dari ketiga makhluk hidup ini, yang bisa dikelompokkan ke kelompok yang berbeda itu adalah harimaunya. Harimau dia memiliki ekor, sedangkan gorila dan manusia ini dia tidak mempunyai ekor. Jadi karakteristik pembeda yang kelima itu adalah ada atau tidaknya, nah ini tail itu adalah ekor, ekornya ya. Yang tidak ada ekor itu hanya yang punya ekor itu hanyalah tiger aja yang tidak punya. Nah, yang tidak ada ekor adalah tiger, ya kan? Kita akan masuk di sini. Nah, ini apa lagi? Yang lainnya, kayak lamprey, shark, salamander, lizard, tiger, gorila, dia tuh tidak mempunyai ekor. Sehingga yang punya ekor itu siapa? Nah, kelompokkanlah ke tempat yang berbeda. Nah, manusia dan gorila dia tidak memiliki ekor. Jadi, kita kasih plus di sini. Nah, selanjutnya, manusia dan gorila ini memiliki bedaan. Kalau ini dia masih berjalan dengan 4 kakinya, ya kan masih quadrupedal, ini masih quadro. Nah, sedangkan manusia sudah bisa berdiri tegap dengan kedua kakinya atau bipedal. Ya kan? Nah, ini. Ya sudah bipedal siapa? Otomatis cuma manusia. Karena gorila tidak bisa bipedal, apalagi yang lainnya, makanya dia kasih 0 di sini. Nah, dari sini barulah kita buat diagram Venn-nya. Nah, tadi kita sudah tahu nih karakteristik yang pertama. Di karakteristik yang pertama, nah berapa banyak jumlah makhluk hidup yang kamu bandingkan? Tadi kita sudah membandingkan ada 7 makhluk hidup. Jumlahnya akan sama seperti jumlah lingkaran pada diagram Venn. Ada M, N, O, P, Q, R. Nah, berarti kalau ada 7, berarti dari mana? Misalnya kita buat A, B, C, D, E, F, G. Ini punya lamprey. Ya. Oke. Ya, buat diagram Venn-nya ya. Ini saya akan buat aja di sini ya. Yang A itu adalah lamprey. Yang B itu adalah shark atau hiu. Yang ketiga ini adalah tadi apa ya? Kita lihat dulu. Yang ketiga adalah salamandernya. Nah, yang ketiga ini adalah salamander.
Yang keempat ini adalah reptilnya atau kadal. Yang kelima ini adalah harimau. Yang keenam adalah gorila. Yang ketujuh G ini adalah manusia. Berarti kita akan buat lingkaran sebanyak, nah lingkarannya ini sebanyak tadi G sampai 7 ya. Sampai 7 ini yang A. Lanjut kita ke yang B. Oh, saya pakai ini aja deh. Ini ya. Oke, saya akan buat lingkarannya dari sini. Lingkaran yang A. Lingkaran yang B. Ini akan saya kasih warna yang berbeda. Ya, lingkaran yang B. Sekarang lingkaran yang C. Oke. Sekarang lingkaran yang F. A, B, C, D. Nah, ini kita akan pakai warna yang berbeda. A, B, C, D, E sekarang. Oke, warnanya berbeda lagi. Lanjut. Oke, sekarang saya akan tulis dulu di sini. Oke ya. Nah, selanjutnya kita buat nih karakteristiknya lingkarannya itu harus ada 7 ya. Ini yang pertama, yang kedua, ketiga, 4, 5, oh baru 6, kurang lagi 1 ya, berarti 6 kita buat lagi 1 lagi. So, jangan nyerah. Buat 1 lagi, kita akan buat lingkaran yang ke-7. Karena ini mewakili makhluk hidup yang ke-7-nya ini. Ya. Oke, sekarang makhluk hidup yang ke-7. Sekarang lingkaran yang ke-7. Selanjutnya, hitung jumlah karakteristik masing-masing makhluk hidup. Hal ini akan menjadi urutan dalam penempatannya. So, tadi kan kita sudah membuat tabelnya nih. Nah, kita sudah akan membuat tabelnya nih. Kita sudah menghitung. Dari sini, hitunglah jumlah karakteristik masing-masing makhluk hidup. Hal ini akan menjadi urutan dalam penempatan makhluk hidup pada diagram frame-nya. So, kita akan lihat di sini. Di sini, yang dia hasilnya plus atau ada angka satunya ini, yang ada angka satunya, yang plus-plusnya ini. Oke. Ya, yang paling banyak plusnya. Nah, yang paling banyak plusnya ini harus kita letakkan ini ya. Kita harus letakkan di yang paling dalam karena banyak plusnya ya, berarti kan dia hampir memiliki semuanya. So, yang dia hanya memiliki
1 atau bahkan 0, berarti kita buat dia ini ada di luar. Kenapa? Karena dia tidak memiliki semuanya. Oke, yang ada di luar ini berarti menunjukkan bahwa ya warna biru ini adalah lamprey. Selanjutnya, karakteristik yang nomor 2 nih. Karakteristik yang nomor kedua, yang dia punya 2. Yang punya 2, yang karakteristik yang kedua yang ada plusnya 1 ya. Nah, ini adalah siapa? Oh, ini adalah hiu. Ini yang kedua ini A, yang ini B, ya. Ini adalah hiunya. Oke, ini yang C, ya kan? Yang C ini yang ada 3. Hiu, ini ada reptil. Oh, ini salamander dulu, yang dia ada plusnya 2. Ini ya, plusnya 2. Ini salamander. Oke, selanjutnya karakteristiknya ada 3 plus, yaitu kadal. Oke, terus yang E itu yang punya 1, 2, ini 1 plus, ini 2 plus, ini 3 plus, ini yang 4 plus, yang 4 plus itu 4 plusnya ini ada di tiger nih, tiger, ya. Ini yang F itu berarti dia yang punya 5 plus. Nah, yang 5 plusnya itu adalah gorila. Nah, yang ketujuh ini adalah yang punya 6 plus. Ya, berarti ini adalah manusia. So, dari sini kita sudah bisa nih membuat yang namanya hubungan kekerabatannya dari sini nih. Nah, tuh ya. Jadi diagram Venn-nya akan jadi seperti ini. Lamprey. Nah, di sini menunjukkan lamprey, shark, sama salamander di karakteristik pertama itu dia punya semuanya. Ini yang karakteristik yang A, sini ya, ini hanya lamprey saja. Ya kan? Yang ketiga ini intinya adalah tulang belakang sih, tulang belakang. Kita punya semua ya. Yang karakteristik yang kedua, yang ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Dari sini kita bisa melihat dan tahu bahwa diagram yang tadi sudah kita buat. So, bagaimana hubungan kekerabatannya? Nah, dari sini tadi yang sudah kita buat di sini ya, yuk kita terapkan. Nah, yang dari sini, mari kita terapkan di yang sini. Oke, kita terapkan. Karakteristik yang pertama yang paling luar itu adalah lamprey. Berarti lamprey ini kan dia tidak mempunyai semua karakteristik ya. So, kita buat yang paling urutan pertama itu adalah lampreynya. Yang kedua, yang dia sudah memiliki rahang. Ini adanya rahang. Oke. Rahang itu siapa aja? Ya ini tadi ada shark, ada salamander, ya. Nah ini, dan dia masuk ke tulang belakang. Ini berarti chordata ya. Saya buat aja di sini chordata. Chordata ini masuk semua. Berarti ada lamprey, ada lamprey. Saya buat aja di sini ya, biar kalian bisa. Oke. Step yang kedua mengubah tadi. Yang pertama tadi kan kita sudah tahu ya kalau di sini sifat yang pertama itu adalah adanya chordata atau tulang belakang. Dari sini kita bisa tahu bahwa makhluk hidupnya itu ada apa saja. Nah, yang pertama itu ada lampreynya. Yang kedua, karakteristik yang kedua itu ada atau tidaknya rahang. Nah, ini rahang di sini.
Nah, yang punya rahang itu siapa saja? Kita sudah tahu bahwa nah, ada hiu di sini ya. Di sini ada hiu, ya. Terus ada juga salamander, ya kan? Yang punya rahang ini ada hiu, ada salamander, ada juga reptil tadi ya, ada kadal, ada harimau, ya. Terus ada gorila, ada juga manusia. Kalau di sini koordinat tadi semuanya, ini semua, ya. Nah, ada rahang, ini semua. Nah, ini juga ada lambai. Nah, lambainya ini yang ada tulang belakang. Oke. Nah, di sini yang berbeda rahang, ini adalah hiu. Nah, selanjutnya setelah itu adalah ciri pembeda yang ketiga, yaitu adanya plasenta. Nah, yang punya plasenta berarti dia kan yang vivipar. Nah, dia vivipar. Sedangkan dari kelompok yang ini, nah, dari kelompok yang ini, 6, ini yang sudah memiliki plasenta itu hanya siapa saja. Nah, di sini tidak ada hiu lagi ya, berarti hiunya sudah masuk ke sini. Kita lanjut, adanya salamander nih. Ada salamander, ada juga kadal, ada juga harimau. Nah, di sini ada juga manusia, gorila, ada juga manusia. So, yang di sini kita akan lanjut ke tahap yang ke karakteristik yang ketiga. Nah, setelah adanya plasenta, itu adalah nafasnya. Nah, cara bernafasnya yaitu dengan adanya paru-paru tadi ya. Ada tidaknya paru-paru. Paru-paru yang memiliki itu siapa saja yang punya paru-paru? Ini yang punya paru-paru itu bukannya salamander. Nah, yang sudah punya paru-paru di sini yang jadi batas adalah salamandernya. Karena salamander dia tidak punya paru-paru. Nah, so yang punya paru-paru itu siapa saja kita masuk. Itu kelompok yang punya paru-paru. Yang punya paru-paru selain salamander yaitu ada kadal. Ini ada harimau. Ada juga gorila. Ada juga manusia. So, kita akan lanjut ke karakteristik 1, 2, 3, 4, 5. Karakteristik yang kelima. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima. Karakteristik yang kelima itu adanya rambut. Nah, yang punya rambut itu siapa? Nah, yang punya rambut itu hanyalah harimau, nah, ada gorila, ada juga manusia nih. So, kita akan dapatkan karakter pembedanya itu gimana dari yang rambut ini yang tidak masuk ke kelompok ini itu adalah kadal. Nah, jadi kadal di sini tempatnya. Nah, lanjut kita ke karakteristik yang keenam. Karakteristik yang keenam itu kita sudah tahu tadi apa ya karakteristik yang keenam itu. Nah, tidak ada ekor. Ada atau tidaknya ekor. Nah, yang membedakannya ini ya, ada tidaknya ekor. Karakteristik yang keenam. Nah, yang tidak ada ekor itu hanyalah gorila serta manusia. Nah, di sini. So, kita akan menempatkan nih yang tidak di kelompok yang tidak ada ekor ini, di sini pembatasnya adalah harimaunya saja. Nah, lanjut kita ke karakteristik yang terakhir. Nah, karakteristik yang terakhir ini
itu adalah dua kaki. Nah, yang berjalan dengan dua kaki itu adalah manusia. Nah, berarti di sini adalah gorila, manusia adalah di sini ya, ini manusia. Nah, disinilah adanya manusia. Oke, paham ya? Jadi ini adalah pohon klasifikasi atau kladogram sehingga kita tahu hubungan kekerabatannya. Oh, ternyata manusia ini lebih dekatnya itu berkerabat dengan gorila. Nah, gorila ini lebih dekat kekerabatannya dengan harimau seperti itu. Jadi inilah yang disebut dengan kladogram. Saya rasa cukup. Kesimpulannya adalah bahwa identifikasi makhluk hidup itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan membuat kunci determinasi, yaitu petunjuk praktis dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu makhluk hidup melalui yang namanya kunci dikotom. Nah, ini yang sudah kita lihat ya kunci dikotomnya. Yang seperti ini, dia punya kuplet yang dia berisi dengan ciri atau karakteristik yang sifatnya berlawanan. Nah, cara yang kedua adalah kita membuat yang namanya pohon evolusi atau pohon hubungan yang menunjukkan hubungan kekerabatan suatu makhluk hidup. Nah, di sini. Atau dengan cara kita membuat kladogram. Cara membuat kladogram tadi yang pertama, kita membuat diagram Venn dulu nih, kita menentukan. Nah, membuat ini ciri-cirinya, ciri-ciri makhluk hidupnya ini dulu ya. Menampilkan tabel sifat-sifat yang akan dicari. Yang kedua adalah kita membuat diagram Venn. Yang ketiga, baru kita mengubah diagram Venn tadi, yang ini diubah menjadi kladogram. Itu adalah tahap-tahap dari mengklasifikasi atau mengidentifikasi makhluk hidup. Terima kasih, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.